Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, bagaimana kabar kalian di rumah? Semoga sehat selalu dan tetap menjaga protokol kesehatan. Izinkan kami dari kelompok 1 Fakultas Ekonomi Universitas Galuh Ciamis akan memaparkan materi gambaran umum dari Sistem Informasi Manajemen. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan saya, Rio Haryulianto 3403180081. Di sebelah kiri saya ada teman saya Mira Noviani dengan NIM 3403180010. Selanjutnya ada Nikni Kartini dengan NIM 3403180083. dan sebelah kanan saya Aditya Sudrajat 3403180110. dan selanjutnya Sifat Gol 3407180158. Selanjutnya, izinkan saya akan memaparkan materi dari gambaran umum Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan definisi tentang Sistem Informasi Manajemen. Apa sih pengertian dari sistem? Ada yang tahu? Sistem merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari elemen atau komponen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi dan untuk mencapai suatu tujuan. Selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan informasi tersebut? Suatu informasi merupakan data yang telah diolah menjadi bentuk yang lebih berguna, lebih berarti, dan memiliki arti bagi yang menerimanya. Berikut adalah karakteristik sistem. Selanjutnya, apa sih pengertian sistem informasi? Sistem informasi yaitu kumpulan dari subsistem yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai satu tujuan, yaitu mengolah data menjadi informasi yang lebih berguna. Adapun pengertian lain dari sistem informasi, yaitu suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan kegiatan strategis dari suatu organisasi yang menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan yang diperlukan. Selanjutnya, pengertian Sistem Informasi Manajemen atau SIM, yaitu sebuah sistem manusia atau mesin yang terpadu atau terintegrasi untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, Mira. Saya di sini akan menjelaskan tentang komponen pembangunan SIM. Di komponen pembangunan SIM ini ada hardware, software, prosedur, modal manajemen, dan database. Di sini saya akan menjelaskan hardware. Hardware yaitu perangkat keras bagi suatu sistem informasi atas komputer, peralatan komputer fisik, dan alat-alat yang saling berhubungan. Suatu media penyimpanan bagi sistem informasi yang berfungsi sebagai database untuk memudahkan kerja SI. Yang kedua ada software, yaitu tempat mengolah, menghitung, dan memanipulasi data yang diambil dari hardware untuk menghasilkan informasi. Instruksi langsung dari operasi hardware. Ada software system, sistem operasi, penerjemah bahasa, dan program utility. Software aplikasi yaitu software aplikasi pemrograman sendiri, dan software aplikasi paket jadi. Yang ketiga itu jenis prosedur yang dibutuhkan. Ada interaksi untuk pemakai, ada instruksi untuk penyiapan masukan atau input, dan ada juga instruksi pengoperasian untuk karyawan pusat komputer. Terus yaitu yang keempat ada model manajemen, di mana komponen ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah ditentukan untuk menghasilkan keluar yang diinginkan. Terus yang kelima ada database, yaitu kumpulan data yang saling berkaitan
dan berhubungan satu dengan yang lainnya. Tersimpan di hardware dan menggunakan software untuk memanipulasinya. Database diakses dan dimanipulasi menggunakan DBMS atau Database Management System. Manajemen informasi sebagai sumber daya yang dibutuhkan perusahaan. Yang ke-1, meningkatkan kemampuan komputer sebagai alat bantu dalam perusahaan. Yang kedua, keahlian manajemen, keahlian komunikasi, dan keahlian pemecahan masalah. Yang ketiga ada manajer dan sistem. Untuk itu sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh Nik. Materi selanjutnya adalah subsistem dari SIP. Yang pertama adalah fungsi organisasi. Nah, yang pertama fungsi keuangan. Fungsi keuangan ini gunanya untuk analisis keuangan dan biaya perencanaan kebutuhan modal perkiraan pendataan. Lalu yang kedua fungsi sumber daya manusia. Gunanya yaitu untuk perencanaan kebutuhan pegawai, pelaksanaan operasi dan administrator gaji. Yang ketiga, fungsi jasa informasi, yaitu gunanya untuk perencanaan sistem informasi, analisis biaya yang kurang efektif. Yang keempat adalah manufaktur, gunanya untuk perencanaan dan penjadwalan produksi, analisis dan pengendalian biaya. Yang terakhir adalah pemasaran, yaitu gunanya untuk ramalan perencanaan penjualan. Subsistem dari sistem informasi manajemen yang kedua adalah aktivitas manajemen, yang terdiri dari 4. Yang pertama adalah perencanaan strategis, yaitu perumusan sasaran dan rencana strategis. Yang kedua adalah pengendali manajemen, yaitu perumusan anggaran dan alokasi sumber daya. Yang ketiga adalah pengendali operasional, yaitu penjadwalan aktivitas dan laporan presentasi. Yang keempat adalah pengolah transaksi, terdiri dari pengolahan pesanan, pengiriman, dan penerimaan. Subsistem dari sistem informasi manajemen yang terakhir adalah peranan manajer sebagai pengguna SIM. Manajer terdiri dari berbagai tingkat manajerial dan dalam berbagai macam bidang usaha dari perusahaan. Tingkat layanan informasi dikembangkan untuk mempengaruhi bagaimana operasi mereka. Dalam organisasi atau perusahaan terdapat 3 tingkatan manajemen yang utama yang meliputi 1. Top manager, SIM untuk perencanaan strategis dan kebijakan pengambilan keputusan. Yang kedua, middle manager, informasi manajemen untuk perencanaan taktis dan pengambilan keputusan. Lalu yang terakhir adalah low manager, yaitu informasi manajemen untuk perencanaan operasional dan pengambilan keputusan. Sekian pemaparan materi dari saya. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Saudara Asmi. Saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu evolusi sistem informasi berbasis komputer. Fokus pada awal data. Abad 20, perusahaan umumnya mengabaikan kebutuhan informasi dari manajer, menggunakan komputer terbatas pada aplikasi akuntansi. Aplikasi akuntansi berbasis komputer awalnya adalah pengolah data elektronik, data processing, dan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi atau electronic data processing melaksanakan aplikasi yang ditandai dengan pengolahan data yang tinggi berupa mengumpulkan data yang menjelaskan tentang perusahaan, mengubah data tersebut menjadi informasi, menyediakan informasi bagi pemakai di dalam maupun di luar perusahaan. Fokus baru pada informasi. Tahun 1964 muncul alat hitung yang mempengaruhi cara penggunaan komputer. Konsep penggunaan komputer sebagai sistem informasi manajemen untuk mendukung alat hitung. Konsep sistem informasi manajemen, aplikasi komputer, informasi manajemen. Integritas manusia dan mesin guna menyediakan informasi untuk mendukung fungsi operasional, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Fokus revisi pada pendukung keputusan. Sistem informasi yang interaktif yang membantu pembuatan keputusan dalam menggunakan dan memanfaatkan data dan model untuk memecahkan masalah yang tidak terstruktur. Sistem informasi pendukung keputusan atau decision support system adalah sistem penghasil informasi yang ditujukan pada suatu masalah tertentu yang harus dipecahkan oleh manajer dan keputusan yang dibuat manajer. Fokus pada komunikasi. Otomatisasi kantor atau office automation
memudahkan komunikasi dan meningkatkan produktivitas antara manajer dan pekerja kantor melalui alat elektronik. Semua sistem elektronik formal dan informal, terutama yang berkaitan dengan komunikasi informal ke dan dari orang-orang di dalam maupun luar perusahaan. Fokus potensial pada konsultasi. Komputer diprogram untuk melaksanakan sebagian penalaran logis yang sama seperti manusia. Program komputer yang berfungsi seperti manusia yaitu memberi konsultasi kepada pemakai mengenai cara penyelesaian masalah. Aplikasi ini dinamakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan sistem takar atau expert system. Berikut adalah gambaran struktur CBIS. Pertama ada data processing system atau pemrosesan data, yaitu jenis pemrosesan yang dapat mengubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Lalu ada manajemen information system atau sistem informasi manajemen, adalah sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis. Lalu decision support system atau DSS dapat dikatakan sebagai sistem pendukung keputusan yang merupakan bagian dari sistem informasi berbasis komputer. Lalu office automation system ialah penggunaan alat elektronik untuk memudahkan komunikasi formal dan informal. Terakhir, expert system adalah sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer. Dari CBIS ini menghasilkan informasi yang berguna untuk decision yang berawal dari problem lalu menghasilkan problem solution atau penyelesaian masalah. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Adit. Di sini saya akan melanjutkan materinya tentang hubungan sistem informasi manajemen dengan disiplin ilmu lain. Hubungan sistem informasi manajemen dengan disiplin ilmu lain ada 4. Yang pertama, akuntansi manajemen, riset operasional, manajemen dan organisasi. Keempat, pengetahuan komputer. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen ada 2, yaitu akuntansi keuangan, akuntansi manajerial. Akuntansi keuangan berhubungan dengan pengukuran pendapatan dalam suatu periode tertentu. Sedangkan untuk akuntansi manajerial berhubungan dengan perilaku biaya dan analitis lain yang berhubungan dengan keputusan manajerial. Yang kedua ada riset operasional. Riset operasional ada 3. Yang pertama adalah penekanan pada pendekatan sistematis untuk penyelesaian masalah. Yang kedua, memakai model dan prosedur matematik serta statistik dalam analis. Yang ketiga, bertujuan mencari keputusan atau kebijakan secara optimal. Yang keempat, menerangkan tentang manajemen dan organisasi. Di sini ada 6. Yang pertama, sifat dari teori keorganisasian dan pengambilan keputusan secara pribadi atau perorangan. Yang kedua, motivasi dari setiap pribadi. Yang ketiga, bagian proses dan pengambilan keputusan. Keempat, teknik kepemimpinan. Yang kelima, keorganisasian yang mengubah proses. Yang keenam, ada struktur dan desain keorganisasian. Yang terakhir adalah tentang pengetahuan komputer. Pengetahuan komputer dibagi 4. Yang pertama, algoritma, komputasi, software, dan struktur data. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang algoritma. Algoritma adalah dalam menyelesaikan masalah dengan bantuan komputer. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan membuat desain atau rancangan. Desain menjadikan cara berpikir pemrograman dalam menyelesaikan masalah. Desain ini berisi tentang urutan langkah-langkah pencapaian solusi yang ditulis dalam notasi deskriptif. Urutan langkah-langkah yang sistematis untuk menyelesaikan masalah dinamakan algoritma. Langkah-langkah dalam algoritma harus logis dan harus dapat ditentukan bernilai salah atau benar. Yang kedua ada komputasi. Komputasi adalah algoritma yang digunakan untuk menemukan suatu cara dalam memecahkan masalah dari sebuah data input. Data input di sini adalah sebuah masukan yang berasal dari luar lingkungan sistem. Komputasi ini merupakan bagian dari ilmu komputer berpadu dengan ilmu matematik. Yang ketiga ada software.
Software atau perangkat lunak adalah sekumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Data elektronik yang disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yang akan menjalankan suatu perintah. Melalui software atau perangkat lunak, inilah suatu komputer dapat menjalankan suatu perintah. Software secara fisik tidak ada wujudnya. Yang keempat, yaitu yang terakhir, ada struktur data. Dalam istilah ilmu komputer, sebuah struktur data adalah cara penyimpanan, penyusunan, dan pengaturan data di dalam media penyimpanan komputer, sehingga data tersebut dapat digunakan secara efisien. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Untuk lebih lanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Dari pengertian berkesimpulan bahwa sistem informasi manajemen adalah suatu proses pendekatan yang terorganisir dan terencana untuk memberikan informasi yang tepat dan jelas serta dapat memberikan informasi kemudahan dalam proses manajemen. Oleh karena itu, sistem informasi manajemen untuk harus banyak kita gali lagi terlebih dahulu melalui media komputer. Masih banyak sekali hal-hal yang belum diketahui oleh banyak perorangan ataupun masyarakat tentang betapa pentingnya sistem informasi manajemen. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak salah tutur kata. Semoga pemaparan materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.